Cara mengenai guru yang berpusat pada peserta didik, seperti yang kita pelajari dalam kehidupan Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa hubungan murid dan guru tidak terbatas di dalam dan di luar sekolah. Cara penyampaiannya dapat dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari yang dapat dijangkau sehingga mudah untuk dipahami. Oleh karena itu, kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai pembelajaran paradigma baru. Proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik adalah ketika guru membuka pertemuan kelas yang diawali dengan doa dan motivasi. Guru meminta peserta didik untuk mengulang kembali materi yang sebelumnya telah dibahas. Guru dapat memberikan pretest mengenai materi yang akan dipelajari. Guru memberikan ilustrasi dan pertanyaan pemantik mengenai contoh badan usaha. Peserta didik diberikan proyek untuk menganalisis macam-macam badan usaha yang ada di Indonesia. Peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan bentuk-bentuk badan usaha, contoh-contoh usaha yang ada di Indonesia, macam-macam kepemilikannya, dan lain-lain. Bicara mengenai pembelajaran paradigma baru, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau student-centered teaching and learning. Guru memiliki kemerdekaan dalam merumuskan rencana pembelajaran dan asesmen yang akan dilakukan untuk mengukur hasil belajar peserta didik. Melalui rangkaian siklus yang dimulai dari pemetaan standar kompetensi, perencanaan proses, dan perencanaan asesmen. Ketiga komponen dalam rangkaian siklus tersebut merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling mempengaruhi. Belajar Pancasila merupakan kompetensi dan karakter yang dipelajari dalam lintas disiplin ilmu. Jadi, profil belajar Pancasila merupakan panduan dalam merencanakan pembelajaran dan penilaian untuk semua mata pelajaran. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 dimensi yang selaras dengan tahap perkembangan peserta didik dan menjadi acuan dalam perencanaan pembelajaran dan asesmen. 6 dimensi tersebut adalah 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4. Mandiri. 5. Bernalar kritis. Dan 6. Kreatif. Jadi, kurikulum menjadi dasar dari tujuan pembelajaran. Kemudian untuk melakukan proses pembelajaran dibutuhkan proses asesmen. Dari ketiga komponen tersebut dibutuhkan tujuan dari profil pelajar Pancasila apa yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam perencanaan, pelaksanaan pembelajaran dan asesmen dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah assessment as learning, assessment for learning, dan assessment of learning. Dalam pembelajaran paradigma baru, asesmen formatif atau asesmen for learning dan as learning harus mendapatkan porsi lebih banyak daripada asesmen sumatif atau assessment of learning. Assessment of learning adalah asesmen yang dilaksanakan di akhir proses pembelajaran dan dimaksudkan untuk mengukur capaian belajar atau hasil peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran.
Perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, dan asesmen. Asesmen dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama adalah assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Yang pertama, assessment for learning merupakan sebuah asesmen yang dilakukan pada saat pembelajaran sedang berlangsung. Dan asesmen ini dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas proses belajar dan mengajar. Contohnya, kuis, presentasi, tugas, dan sebagainya. Yang kedua, assessment as learning merupakan asesmen yang memiliki fungsi yang sama dengan assessment for learning. Namun, keduanya dilaksanakan dalam proses pembelajaran. Bedanya, dalam assessment as learning, peserta didik secara aktif terlibat dalam proses kegiatan penilaian tersebut. Contoh dari assessment as learning adalah penilaian diri atau self-assessment dan penilaian oleh teman sejawat atau peer assessment. Dalam assessment as learning, peserta didik terlibat dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik atau pedoman penilaian, sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Yang ketiga, assessment of learning. Asesmen ini dilaksanakan di akhir proses pembelajaran dan dimaksudkan untuk mengukur capaian belajar atau hasil peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Contoh dari assessment of learning adalah ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir tahun, dan sebagainya. Assessment of learning merupakan bagian dari asesmen sumatif yang harus dilakukan oleh guru. Dalam pembelajaran paradigma baru ini, asesmen formatif termasuk adalah assessment for learning dan assessment as learning harus mendapatkan porsi lebih banyak daripada assessment sumatif atau assessment of learning. Hal ini bisa tampak di gambar yang ada di slide berikut ini. Langkah-langkah asesmen dalam perencanaan pembelajaran paradigma baru. Yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Kedua, merencanakan dan melaksanakan asesmen diagnostis. Ketiga, mengembangkan modul ajar. Keempat, menyesuaikan proses pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. 5. Merencanakan, melaksanakan, dan mengolah asesmen formatif dan sumatif. 6. Melaporkan hasil belajar. Dan yang terakhir, mengevaluasi pembelajaran dan asesmen. Tadi telah dipaparkan mengenai perencanaan pelaksanaan pembelajaran asesmen paradigma baru. Jadi, kompetensi dan karakter yang dijabarkan dalam profil pelajar Pancasila dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui budaya sekolah, pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dan ekstrakurikuler. Untuk mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang pembelajaran paradigma baru, maka dapat dibaca kembali mengenai materi pembelajaran paradigma baru yang telah dipaparkan tadi. Sekian.
yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Salam guru hebat Indonesia.